Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini saya mau mengajak kalian untuk melihat tempat wisata misterius yang ada di Pulau Tomia. Apa nama tempat wisata itu? Check it out. Tempat wisata misterius ini bernama Liang Kuri-Kuri. Tempat wisata ini terletak di ujung pantai Huntete yang ada di Desa Wisata Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi. Tempat wisata ini sangat jauh dari perkampungan masyarakat, yaitu makanya letaknya ada di Pantai Huntete. Dan tempat wisata ini merupakan gua yang menghadap ke laut lepas dan juga ditumbuhi banyak lumut berwarna kuning. Menurut penuturan masyarakat setempat, dahulu nelayan sering melihat warna kuning muncul dari mulut gua, sehingga tempat wisata ini dinamai oleh masyarakat setempat dengan Liang Kuri-Kuri. Liang Kuri-Kuri ini berasal dari bahasa lokal Tomia, yang jika diindonesiakan, liang itu adalah gua dan kuri-kuri itu diambil dari bahasa lokal makuri yang berarti berwarna kuning. Jadi, kalau diindonesiakan, Liang Kuri-Kuri ini merupakan gua yang berwarna kuning. Tempat wisata Liang Kuri-Kuri ini menyimpan banyak cerita magis dan misterius yang bisa bikin bulu kuduk kamu merinding ketika mendengar ceritanya ataupun mengunjungi tempat wisatanya. Tempat wisata Liang Kuri-Kuri ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Menurut penuturan beberapa masyarakat yang ada di Desa Wisata Kulati, menuturkan bahwa tempat wisata ini memiliki penunggu berupa gurita laut yang besar dan hiu-hiu buas. Tempat wisata ini juga di dalamnya terdapat meriam besar yang menghadap ke Pulau Binongko dan banyak sejarah yang masih menjadi misteri sampai dengan sekarang. Walau alam sih soal penunggunya, tapi memang kalau kita berkunjung ke tempat wisata ini memang diharuskan untuk berhati-hati dan seringkali membuang atau meletakkan sirih pinang atau sesajen di tempat wisata ini. Ada beberapa larangan yang tidak boleh, pantangan yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi tempat wisata Liang Kuri-Kuri ini. Apa saja? Yang pertama adalah tidak boleh menggunakan pakaian berwarna merah ataupun kuning. Kemudian larangan kedua adalah tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Jadi ketika berkunjung ke sana harus menjaga sopan santun baik dari segi bahasa maupun dari segi perilaku. Apabila pantangan-pantangan itu dilanggar teman-teman, maka pengunjung yang melanggar pantangan tersebut akan mendapatkan musibah, entah itu kesurupan atau sakit-sakitan akibat melanggar pantangan tersebut. Dan ini bukan mitos teman-teman. Kejadian ini sudah banyak terbukti kepada pengunjung Liang Kuri-Kuri yang mengalami kejadian-kejadian aneh ketika melanggar peraturan atau melanggar pantangan yang ada di sana. Apa saja kejadian itu? Ada beberapa kejadian aneh yang dialami oleh pengunjung Liang Kuri-Kuri ini teman-teman. Dan cerita kejadian aneh ini bukan bersumber dari saya, tapi dari seorang kakek-kakek yang umurnya sudah sekitar 80-an, dan kakek ini melihat secara langsung kejadian tersebut. Jadi dulu, menurut cerita dari kakek-kakek ini yang nanti akan saya tampilkan setelah saya selesai bercerita, jadi menurut penuturan kakek ini, dulu itu ada rombongan sekelompok orang yang berlayar dari Pulau Runduma menuju ke Pulau Binongko untuk mengantarkan keluarganya yang akan melangsungkan pernikahan di Pulau Binongko. Rombongan ini terdiri dari sekitar 50 orang dan terdiri dari para muda-mudi dan juga para tetua. Rombongan ini membawa salah satu barang bawaan mereka adalah alat musik tradisional yang akan mereka gunakan ketika melangsungkan acara pernikahan di Pulau Binongko. Setelah acara itu selesai berlangsung dengan baik, rombongan ini pun memutuskan untuk kembali ke Pulau Runduma. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba cuaca buruk pada waktu itu memang musim timur yang ditandai dengan angin kencang dan juga gelombang tinggi.
akhirnya rombongan ini tidak bisa menyeberang sampai ke Pulau Runduma dan berlabuh di Liang Kuri-Kuri ini tadi. Dan mereka mencoba berulang kali untuk berusaha untuk menyeberang ke Pulau Runduma, namun tetap saja gagal dan kembali berlabuh ke Liang Kuri-Kuri ini. Akhirnya karena cuaca buruk pada waktu itu, mereka pun, rombongan ini pun memutuskan untuk menunggu dan berlabuh di Liang Kuri-Kuri. Sembari menunggu, mungkin karena bosan atau apa, mereka akhirnya mengeluarkan alat musik tradisional itu dan mulai memainkan dengan kencang dan menimbulkan suara yang berisik. Bukan hanya itu, mereka juga seakan-akan seperti sedang melakukan pesta yang sama dengan pesta yang dilangsungkan di Pulau Binongko sebelumnya. Dan mereka juga membakar alang-alang yang ada di Liang Kuri-Kuri itu. Beberapa saat kemudian teman-teman, beberapa di antara rombongan itu mengalami sakit-sakitan, dan juga orang tua dari mempelai laki-laki itu bahkan tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Bukan hanya orang tua dari mempelai laki-laki itu, tapi beberapa dari rombongan itu juga mengalami sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika diramal, karena pada waktu itu belum ada tenaga medis, jadi yang dipercaya adalah dukun dan peramal. Ketika diramal oleh seorang peramal, penyebab dari beberapa rombongan itu sakit-sakitan, si peramal ini mengatakan bahwa itu karena mereka melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang tidak disukai oleh penunggu dari Liang Kuri-Kuri itu, seperti mereka berisik, memainkan alat musik tradisional, dan itu mengganggu penunggu yang ada di Liang Kuri-Kuri itu. Selain itu, mereka juga membakar alang-alang. Mungkin yang kita lihat sebagai manusia biasa itu hanya alang-alang, tapi ternyata itu adalah perkampungan ataupun tempat tinggal dari penunggu Liang Kuri-Kuri itu, sehingga itulah yang menyebabkan beberapa dari rombongan ini sakit-sakitan bahkan meninggal dunia. Cerita aneh kedua yang pernah terjadi di Liang Kuri-Kuri ini adalah waktu itu ada rombongan SMP yang sedang melakukan piknik di pantai Huntete, dan rombongan anak-anak SMP ini tadi, mereka mungkin secara tidak sadar mereka berkunjung ke ujung pantai Huntete yang merupakan Liang Kuri-Kuri ini tadi dengan memakai baju, ada yang memakai baju warna kuning, ada yang memakai baju warna merah, dan melakukan hal-hal yang tidak sopan di sana, yang dilarang di sana. Dan sesaat kemudian, tidak lama kemudian, beberapa dari rombongan ini mengalami kesurupan berjamaah, teman-teman. Kemudian cerita ketiga juga yang aneh banget, dan ini baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Jadi ada pegiat wisata, beberapa orang pegiat wisata Desa Wisata Kulati bersama dengan ahli peta. Mereka itu akan membuat peta kawasan wisata yang ada di Desa Wisata Kulati. Dan jadi semua objek wisata itu dimasukkan dan diplot dengan menggunakan GPS, kemudian dipotret dengan menggunakan kamera untuk kemudian dibuat peta tentang kawasan wisata Desa Wisata Kulati. Semua tempat wisata sudah diplot dengan GPS, sudah difoto dengan kamera. Namun ketika mereka tiba di hutan lindung yang ada di Liang Kuri-Kuri itu, tiba-tiba kamera dan juga GPS itu tidak berfungsi sama sekali, teman-teman. Jadi berulang kali dicoba berulang kali difoto, namun tidak berfungsi dan tidak menghasilkan gambar. Padahal ketika dicoba di tempat lain bisa. Nah, itu merupakan kejadian aneh yang mereka juga nggak tahu ya penyebabnya apa. Dan akhirnya ibu desa dari Desa Wisata Kulati itu turun tangan, jadi membantu para pegiat wisata ini membuat sesajen dan meletakkannya di Liang Kuri-Kuri itu. Para pegiat wisata ini pun mulai melakukan memotret kembali dan mulai memplot tempat wisata Liang Kuri-Kuri ini tadi dengan menggunakan GPS. Dan ketika difoto, mereka berhasil mendapatkan gambar. Namun anehnya, teman-teman, ketika mereka pulang ke rumah dan hendak memindahkan gambar itu dari kamera ke laptop, ternyata gambar itu tiba-tiba muncul. Dan mereka juga tidak tahu penyebabnya apa. Mungkin ada peran makhluk gaib di situ. Akhirnya mereka memutuskan untuk
tidak kembali lagi ke liang kuri-kuri dan hanya menafsirkan titik koordinat dari liang kuri-kuri itu tadi. Itu hanya 3 dari cerita kejadian aneh yang saya ceritakan. Sebenarnya masih banyak kejadian aneh yang sudah dialami oleh para pengunjung yang tidak mengindahkan larangan ketika berkunjung ke gua liang kuri-kuri ini. So, kalau misalnya mungkin teman-teman beranggapan ini hanya cerita mitos atau tidak benar atau hanya tahayul, mungkin teman-teman bisa uji nyali dengan berkunjung ke liang kuri-kuri, mungkin sambil menggunakan pakaian berwarna merah atau menggunakan pakaian berwarna kuning, atau melakukan hal-hal yang tidak sopan, misalnya berkata tidak sopan di sana. Mungkin bisa dicoba, setelah itu bisa dilihat apa yang terjadi dengan teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang menonton video ini pernah punya cerita menarik atau pernah punya pengalaman ketika berkunjung ke liang kuri-kuri itu, apa yang dialami atau apa yang dirasakan di sana, mungkin bisa share cerita ini juga untuk menambah melengkapi cerita yang saya ceritakan hari ini. Oke teman-teman, sekian itu tadi cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di situs keramat liang kuri-kuri yang ada di Desa Wisata Kulatim. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang tempat wisata misterius yang ada di Desa Wisata Kulatim, dan juga semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman yang ingin mengunjungi liang kuri-kuri itu. Karena jujur saya juga belum pernah ke sana, karena takut juga ke sana, jadi belum pernah ke sana. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ke sana sekali lagi mungkin bisa sharing tentang pengalamannya ketika berkunjung ke sana. Oke, itu tadi video tentang cerita misterius dari tempat wisata yang ada di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and see you on the next video. Bye-bye. Tahun 50-an itu. Tahun 50-an itu kan saya sudah dewasa, sudah balayar. Jadi itu musim timur. Kemudian mereka mau pulang habis pernikahan, kemudian datang ke berlabuh di liang kuri-kuri itu. Liang kuri-kuri kan pelabuhan di bagian waktu timur angin kencang kan, itu menjadi pelabuhan juga di liang kuri-kuri itu, di Tanjung itu. Jadi dia datang berlabuh situ dengan catatan menunggu angin yang baik, baru mereka itu menyeberang ke rumah. Jadi berapa kali mereka menyeberang itu sia-sia, kembali lagi berlabuh di situ. Nah, kemudian kebetulan mereka pergi di Binongko itu untuk melaksanakan pesta perkawinan, maka mereka bawa segala macam itu gendang, segala macam itu untuk alat-alat musik tradisional dulu. Mengangkat nurambi noha dan lain-lain dari bahasa kita itu. Jadi mereka bikin kayak seakan-akan bikin lagi pesta di situ. Kan mereka kan kurang lebih 50 orang. Mereka itu muda-mudi lah, tua-tua. Itu perahunya juga besar waktu itu, bisa menampung sekian banyak orang. Nah, kebetulan waktu itu saya juga mau balayar ke Ambon. Itu kita berlabuh sama-sama di situ. Akhirnya di situ kan banyak alang-alang, jadi dia terbakar. Nah, di samping mereka bikin ribut, artinya kayak seakan-akan bikin pesta, kemudian itu alang-alang itu terbakar. Alang-alang itu juga terbakar. Ya akhirnya itu mereka mulai dapat sakit-sakit. Mereka mulai dapat sakit-sakit, termasuk orang tua dari yang mempelai laki-laki itu tadi. Itu yang dapat duluan sakit. Ya akhirnya itu tidak bisa diselamatkan, dia punya nyawa, mereka meninggal.